Assalamualaikum. Kembali lagi di channel Bidan Isna, obrolan kesehatan kita semua. Di video ini aku akan membahas masalah pil KB untuk memancing kehamilan. Nah, di video aku sebelumnya itu aku cerita ya pengalaman temen aku yang saat ini lagi promil kemudian diberikan pil KB. Kalian boleh lihat di video aku sebelumnya. Di video ini aku mau ngebahas bagaimana cara kerja dari pil KB ini. Nah, pil KB itu merupakan pil yang mengandung hormon. Isinya biasanya ada dua hormon, yaitu hormon estrogen dan juga progesteron. Nah, kedua hormon ini merupakan hormon yang dihasilkan oleh ovarium kita. Kita seorang wanita itu memiliki ovarium di kanan dan di kiri. Tugasnya ovarium ini adalah menghasilkan sel telur dan juga menghasilkan hormon estrogen dan progesteron. Nah, ketika kita minum pil KB atau minum pil hormonal ini, berarti hormon estrogen dan progesteron di dalam tubuh kita itu lebih banyak. Akibatnya, ketika hormon estrogen dan progesteron itu lebih banyak, terjadi umpan balik negatif ke otak kita. Di dalam kelenjar pituitari di dalam otak kita yang menghasilkan hormon FSH dan LH. FSH dan LH ini fungsinya untuk menstimulus atau untuk menumbuhkan sel telur. Nah, aku pelan-pelan aja ya jelasinnya. Boleh lihat di video aku yang tentang siklus menstruasi biar lebih memahami lagi tentang hormon-hormon ini. Jadi, di dalam otak kita itu ada kelenjar namanya pituitari. Kelenjar pituitari ini menghasilkan hormon FSH dan LH. Hormon FSH dan LH ini berfungsi lain-lain. Kalau si hormon FSH ini fungsinya untuk menstimulus ovarium kita untuk menghasilkan sel telur dan menghasilkan hormon estrogen dan progesteron itu tadi. Jadi, ketika FSH keluar dari otak kita, ovarium kita ini akan mulai mempersiapkan satu sel telur baru untuk berkembang. Nah, ketika sel telur kita itu berkembang, itu kan seiring dengan perkembangannya sel telur, keluar juga hormon estrogen dan progesteron. Lalu, ketika akan mencapai ovulasi atau mencapai masa subur, itu yang berperan adalah hormon LH. Nah, jadi si hormon LH ini fungsinya juga untuk mematangkan sel telur. Pada saat kadar hormon LH ini paling tinggi, biasanya akan terjadi ovulasi atau pelepasan sel telur dari ovarium ke tuba falopi. Lalu, hubungannya tadi, ketika seorang wanita ini tadi mengkonsumsi pil KB, hormon estrogen dan progesteron di dalam tubuhnya itu dalam kadar yang tinggi atau kadarnya itu banyak. Kalau hormon estrogen dan progesteron di dalam tubuh seorang wanita itu tinggi, FSH di otak kita itu sedikit, jadi produksinya menurun kayak gitu. Nah, akibatnya tidak terjadi pematangan sel telur, jadi sel telur kita itu tidak berkembang. Nah, kalau sel telur itu tidak berkembang, otomatis kita tidak bisa dibuahi. Dan bisa menjadi alat kontrasepsi atau untuk mencegah kehamilan. Nah, sampai sini paham ya? Lalu, kalau menggunakan pil KB untuk memancing kehamilan, biasanya ini diberikan atau diresepkan oleh dokter. Nggak boleh coba-coba, nggak boleh asal hajar aja kayak gitu, nggak boleh ya. Harus dengan pemeriksaan sel telur, kemudian pemeriksaan kondisi wanitanya kayak gitu kan. Kemudian baru dokter memberikan obat-obatan atau meresepkan obat hormonal ini tadi. Nah, kalau kita mengkonsumsi pil KB selama 3 bulan untuk menstabilkan hormon kita, misalkan contohnya pada kasus wanita yang PCOS, biasanya akan terapi dulu selama 2 atau 3 bulan menggunakan pil hormonal ini tadi. Ketika kita mengkonsumsi pil hormonal ini tadi, kadar estrogen di dalam tubuh kita atau kadar hormon estrogen dan progesteron di dalam tubuh kita itu kan tinggi. Akibatnya si FSH ini kan lebih rendah, lebih sedikit kayak gitu.
Kemudian ketika kita sudah lepas dari hormon ini tadi, dari obat-obatan KB ini tadi, memancing si FSH. Jadi kan kalau misalkan tiba-tiba, jadi kan kalau selama kita mengkonsumsi pil hormonal ini tadi kan hormon estrogen dan progesteronnya itu dalam kadar yang tinggi. Kemudian berhenti atau dihentikan setelah 2 bulan atau 3 bulan itu dihentikan. Biasanya akan terjadi penurunan hormon estrogen dan progesteronnya. Nah, pada saat itulah ketika hormon estrogen dan progesteron ini turun, FSH dari otak kita itu keluar. Ketika FSH keluar, akan menstimulus sel telur di ovarium kita. Sel telur ini akan tumbuh dan berkembang menjadi sel telur yang matang dan pecah. Terus terjadi ovulasi. Nah, ketika sudah terjadi ovulasi ini, kemudian berhubungan, diharapkan bisa terjadi kehamilan. Begitu. Jadi, konsumsi obat-obat KB ini merupakan terapi hormonal untuk kondisi-kondisi tertentu. Kemudian kita tidak boleh mengkonsumsi obat-obatan KB ini tadi secara asal-asalan, langsung aja beli pil KB kemudian langsung kita minum. Ada yang punya pengalaman promil dengan pil KB kemudian berhasil, tetapi ada juga yang gagal. Kenapa gagal? Karena kita balik lagi, namanya kehamilan itu tidak hanya wanitanya aja yang subur, tetapi dari suami juga harus subur. Ketika seorang wanita subur tetapi suami tidak subur, sulit untuk terjadi kehamilan. Begitu juga dengan sebaliknya, ketika seorang wanitanya itu tidak subur dan suaminya yang subur, juga sulit terjadi kehamilan. Tuh, kalau seandainya kita menggunakan pil KB secara sembarangan untuk memancing kehamilan, itu ada efek sampingnya. Efek samping yang pertama bisa terjadi perdarahan, karena balik lagi namanya pil KB itu merupakan hormonal yang bekerja dengan hormon-hormon reproduksi kita. Ketika hormon itu bekerja kemudian tidak cocok, contohnya kayak gitu ya, pasti akan terjadi permasalahan-permasalahan yang lainnya, terjadi pendarahan. Kalau pendarahannya hanya sedikit-sedikit itu ya masih oke lah ya. Tetapi kalau seandainya pendarahannya itu banyak, itu bisa berbahaya. Nah, kemudian efek samping yang kedua bisa terjadi keganasan. Keganasan ini apa? Contohnya kista, atau contoh lainnya itu miom, atau mungkin kanker. Ketika seorang wanita memiliki riwayat-riwayat penyakit seperti keganasan itu tadi, justru tidak disarankan untuk menggunakan obat-obatan KB hormonal karena bisa memperparah kondisinya. Oleh karena itu, penting banget kita tidak boleh menggunakan pil-pil hormonal itu tadi dengan sembarangan. Harus sesuai dengan resep dokter dan harus dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu. Mengkonsumsi pil KB juga ada efek sampingnya seperti mual, muntah, pusing, keliengan. Nah, itu juga merupakan efek samping dari pil KB. Apabila efek sampingnya hanya ringan, ya oke lah. Tetapi kalau misalkan efek sampingnya bisa sampai pingsan, mungkin sampai sempoyongan, itu kan juga bisa berbahaya juga kayak gitu kan. Oke, mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Wassalamualaikum.